environmental protection, dan social equity. Nah, di sini adalah sustainability value include being future oriented and collaborating area disiplin. Maksudnya apa? Kalau kita bicara sustainability, kita nggak bisa lepas dari hal-hal yang menopang sustainability ya, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya model ini berubah gitu ya, nggak cuman menopang, tapi justru yang namanya sustainability itu adalah irisan antara ekonomi, lingkungan dengan sosial. Itulah sustainability gitu ya. Jadi bukan cuman sustainability itu terdiri dari adanya misalnya ya program yang mengacu pada ekonomi, terus ada juga lingkungan, ada juga sosial. Nggak cuman begitu. Jadi misalnya kita bilang, oh saya mau bikin program CSR gitu ya, pengembangan masyarakat atau apapun, yang sistemnya seperti apa? Ada program, misalnya ada program bersih-bersih sungai misalnya gitu, atau ada program pengolahan sampah sebagai bentuk lingkungan. Yang kedua, misalnya ada pelatihan untuk bikin usaha, berarti ekonomi. Kemudian di sosial misalnya ada kelembagaan yang dibuat supaya memudahkan kalau seandainya masyarakat ingin akses sesuatu. Tapi itu dulu ya. Tapi kalau tiga itu nggak beririsan, bagi model selanjutnya itu belum sustainability. Jadi harus bagaimana tiga hal ini tadi beririsan. Jadi saat kita bicara satu program, dia ada yang beririsan. Nah itu adalah baru bisa terwujud sustainability. Namun sekarang ada model mutakhir, bukan lagi ngomongin irisan gitu ya, tapi saat kita bicara lingkungan, di dalamnya itu ya ada sosial dan di dalamnya itu ada ekonomi. Jadi bukan sebagian dari aspek ekonomi, sebagian dari aspek lingkungan, sebagian dari aspek sosial, irisannya itu di mana. Enggak, saat kita bicara ekonomi, maka secara lebih luas kita akan bicara sosial, dan secara lebih luas kita akan belajar, kita juga akan bicara lingkungan ya. Atau kalian mau lihat kebalikannya, di dalam konteks lingkungan pasti di dalamnya ada sosial, dan di dalam juga pasti ada ekonomi gitu. Jadi tiga hal ini bukan lagi sesuatu yang terpisahkan gitu. Contohnya ya misalnya paling gampang kan kalau ekonomi, kalau misalnya kita bergantung pada mata pencarian, kita bergantung pada lingkungan ya. Kalau misalnya paling gampang kan kelihatan kalau kita misalnya adalah petani, atau misalnya usaha apapun lah terkait pertanian, petani madu dan sebagainya, kalau lingkungan itu rusak ya berarti kita juga kehilangan sumber pendapatan kita. Jadi kita nggak mungkin memisahkan antara ekonomi, sosial dengan lingkungan. Nah, kalau misalnya kita mencoba untuk menggabungkan tadi ya antara SDGs dengan model keberlanjutan ini, kelihatan di sini ini lingkungan ya, biosphere. Kita bisa lihat dari tujuan indikator 15, 14, 6, dan 13. Nah, ini society, sosial itu mengacu pada 1, 11, 16, 7, 3, 4, 5, 2, dan ini ekonomi mengacu pada 8, 9, 10, 12. Nah, jadi kita bisa kebayang nih kalau kita mau mengacu ke SDGs sebagai salah satu indikatornya, kalau kita ingin membuat program gitu ya, atau misalnya mengevaluasi sesuatu, apakah dia sudah mencapai keberlanjutan lingkungan, kita cek ini. Dan kalaupun kita ingin membuat program, berarti pastikan program kita akan bisa memenuhi indikator-indikator ini. Begitu juga kebalikannya. Dan jangan lupa tadi ya, ini semua saling terkait, bukan terpisah-pisah. Nah, ini salah satu bentuk juga ya terkait dengan ekonomi donat. Jadi ada, kalau ngeliat dari gambar ini, 4 dari 9 batas-batas lingkungan itu telah terlampaui, sementara seluruh fondasi sosial belum tercapai. Jadi kita belum penuh di sini ya, tapi yang di sini tuh udah kejadian duluan gitu loh. Jadi tadi terpisah-pisah antara ekologi, sosial dengan ekonomi. Padahal ya kalau seandainya semua ini berjalan seiringan, pembangunan berkelanjutan itu bisa tercapai. Intinya gitu. Ini sekedar ini juga contoh saja ya, informasi bagaimana footprint ya, jejak kaki ekologis dan pilihan umat manusia saat ini kondisinya nih ya. Kalau kalian lihat
Ini adalah jejak ekologi ya, dan manusia itu ada di persimpangan nih kita nih. Kalau bahasanya, aduh, kamera. Di antara membiarkan kerusakan diteruskan atau mengembalikan bumi menjadi lebih mampu mendukung kehidupan manusia dengan makhluk lain secara berkelanjutan. Kenapa? Maksudnya di sini ya, kita ada di persimpangan. Apakah kita akan terus melakukan pembangunan ya, bisnis gitu ya, mencapai keuntungan? Karena kalau kita kurangin ya, keuntungan akan berkurang, tapi di sisi lain kita akan menuju penurunan emisi karbon. Jadi seakan-akan kalau kita memilih ini, kita akan kehilangan keuntungan sekarang. Mungkin ya, keuntungan akan tidak sebanyak sebelumnya, tapi generasi mendatang kemungkinan besar masih bisa merasakan keuntungan itu. Tapi kalau kita paksakan ke sini, mungkin kita atau generasi mendatang selanjutnya malah punya kehilangan yang lebih besar. Tapi manusia sebenarnya sekarang berada pada persimpangan ini. Gitu ya. Mungkin kalau teman-teman masih ingat pelajaran sosiologi, kita juga sempat menyinggung terkait bagaimana manusia dengan alam. Nah, ini adalah kinerja SDGs di Asia. Ini ada Indonesia ya. Kita ada di sini. Kalau nggak salah tuh hijau yang bagus ya. Kalau nggak salah tuh hijau yang bagus. Nah, Indonesia itu ada yang hijau kah? Belum. Ya. Ini ada di sini indikatornya. Jadi kalau kita baca, misalnya indikator nomor 1, Singapura tuh sudah hijau ya, Jepang masih merah, Indonesia masih merah. Kita kayaknya yang mending ini di indikator 4, 8, 10 ya, tapi masih kuning, belum ada yang hijau. Ini juga bisa jadi bahan evaluasi kita. Ada banyak sekali ya, tapi mengukur SDGs tergantung dari indikator yang kita gunakan. Kalau pengalaman saya mengukur di beberapa desa dengan indikator yang dibuat oleh IPB, memang rata-rata ada di kuning ya, tapi ada juga sih yang sudah sampai hijau. Tapi itu level indikatornya desa. Mungkin kalau tadi level indikatornya negara, jadi beda indikator. Nah, SDGs, tantangan dan peluang untuk bisnis dan pemangku kepentingan lain di Indonesia. Jadi di Indonesia hanya 4 dari 17 tujuan SDGs yang dinyatakan berada pada kinerja sedang, sementara 13 berada pada kinerja rendah. Dengan demikian, seluruh tujuan SDGs adalah tantangan sekaligus peluang bagi bisnis Indonesia. Tadi bisnis yang seperti apa gitu ya? Bisnis yang kalau kita mengadakan bisnis, katakanlah kita bisa menghilangkan poverty, tapi jangan sampai poverty hijau, tapi yang lainnya jadi malah merah, atau ini yang lainnya yang udah ada sekarang tambah merah gitu. Jadi memang kita masih punya tantangan semuanya ya, belum ada yang kita bisa bilang baik pada indikator ini. Oke, itu terkait dengan SDGs. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke konsep CSR dan CSP? Silakan. Adakah? Tapi oke ya, sampai sini ya. Oke? Insyaallah, oke Bu. Iya Bu. Ya, karena insya Allah sini terkait tentang SDGs aja yang saya yakin pasti kalian juga udah sering mendengar dan mungkin sudah sering melihatnya. Oke, kita masuk ke konsepnya tentang CSR dan CSP. Kita bahas dulu CSR. Nah, apa sih definisi CSR ya? Ada banyak definisi, kita ngambil beberapa. Di antaranya adalah mungkin ini saya langsung bacain artinya dari Albert dan Parker. Mungkin cara terbaik untuk memahami tanggung jawab sosial adalah dengan menganggapnya sebagai tetangga yang baik. Konsepnya melibatkan dua fase. Di satu sisi itu berarti tidak melakukan hal-hal yang merusak lingkungan, dan di sisi lain itu dapat dinyatakan sebagai asumsi sukarela dari kewajiban untuk membantu menyelesaikan masalah lingkungan. Nah, kalau Fitch, dia tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai upaya serius untuk menyelesaikan masalah sosial yang disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh korporasi. Jadi ada yang merasa tanggung jawab sosial itu lebih kepada hanya bentuk tanggung jawab ya, tapi dia melakukan upaya serius untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada. Tapi
Tapi di sisi lain ada juga yang beranggapan bahwa bukan cuman menyelesaikan tanggung jawab gitu ya, tapi itu adalah salah satu upaya kita untuk tidak lagi merusak lingkungan ke depannya gitu. Jadi tadi ya, bukan cuman masalah jadi bukan cuman gini. CSR itu bukan seperti charity kalau kalian pernah dengar kata-kata itu ya. Jadi CSR itu mendukung pembangunan berkelanjutan, tapi terkadang suka banyak CSR itu jadi ke charity karena pandangan CSR-nya lebih kepada mereka bertanggung jawab atas masalah sosial yang ada, tapi dia tidak memikirkan gitu ya hal-hal yang tidak merusak lingkungan. Contohnya misalnya pabrik semen, karena dia operasional atau kegiatan produksinya itu menyebabkan warga sekitar jadi batuk-batuk. Dia cuman memperbaiki dampaknya, misalnya memberikan keringanan dalam berobat ya, memberikan akses kesehatan lebih dekat, tapi dia tidak menyelesaikan masalah produksi dia yang bisa merusak lingkungan gitu. Nah, kadang-kadang cuma sampai situ aja. Padahal yang diharapkan dari CSR itu nggak cuma sampai situ, tapi bagaimana dia juga menyelesaikan atau tidak lagi melakukan hal-hal yang merusak lingkungan. Nah, ini yang tadi ya. Definisi lain ya dari Zucker, tanggung jawab sosial yang tepat dari bisnis adalah menjinakkan naga, yaitu mengubah masalah sosial menjadi peluang ekonomi dan manfaat ekonomi menjadi kapasitas produktif, menjadi kompetensi manusia, menjadi pekerjaan bergaji tinggi, dan menjadi kekayaan. Harapannya seperti itu ya. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan terutama berkaitan dengan pencapaian hasil dari keputusan organisasi mengenai masalah atau masalah tertentu ada efek yang merugikan pada pemangku kepentingan perusahaan yang bersangkutan. Kebenaran normatif dari produksi aksi korporasi telah menjadi fokus utama tanggung jawab sosial perusahaan. Gitu ya. Jadi sampai sama ya sebenarnya definisi ini. Kita lihat masih ada lagi kah definisinya? Oke. Nah, kita lanjut dulu ya ke sini. Tunggu. Oke, pakai ini aja. Nah, ISO 26000 mengatakan bahwa tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional dan terintegrasi di dalam seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungannya. Oke, jadi intinya apa dari seluruh dimensi CSR? Ya, definisi CSR pertama tadi intinya adalah karena dia adalah tanggung jawab sosial, berarti upaya yang dilakukan oleh CSR itu harus bisa menyelesaikan masalah sosial yang terjadi akibat kegiatannya, gitu ya. Tapi banyak ahli mengatakan nggak cuman itu doang, gitu ya. Tapi juga sampai pada perusahaan tersebut gitu melakukan upaya-upaya untuk tidak lagi merusak lingkungan, karena logikanya kalau dia berhenti melakukan produksi yang tadi mengotori udara ya, otomatis dia juga akan menghemat atau meminimalisir pengeluaran kesehatan bagi warga gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada kontrol daripada bantuan-bantuan lainnya. Dan saya yakin warga juga kalau disuruh milih dapat uang tunai tapi sakit yang nggak tahu ya kapan sembuhnya gitu ya, atau dia bisa sembuh karena memang faktornya sudah dikurangi gitu ya, faktor yang menyebabkan dia sakit. Nah, makanya ada juga yang mengatakan bahwa CSR itu gak cuman bicara tentang tadi, tapi juga adalah upaya-upaya kita bisa hidup lebih baik, lebih kaya, lebih sejahtera gitu ya. Jadi harusnya CSR itu bukan cuman menguntungkan masyarakat saja gitu, tapi CSR itu juga menguntungkan perusahaannya. Jadi karena dia melakukan upaya-upaya tertentu tadi, misalnya dia menghentikan atau dia merubah teknologinya ya, mungkin dia butuh modal, mungkin dia buang modal tinggi gitu ya supaya bisa udara itu nggak kotor. Akhirnya apa, masyarakat juga jadi nggak banyak yang sakit, dia nggak perlu ngeluarin kos yang banyak untuk itu,
dan di sisi lain dia juga nggak menghadapi masalah-masalah lainnya karena didukung oleh masyarakat. Jadi harusnya program-program CSR itu memang mampu untuk mengakomodir kepentingan dari seluruh pihak. Tapi memang terkadang tantangan terbesarnya adalah mereka dihadapkan pada berkurangnya keuntungan materi langsung secara langsung ya. Misalnya gini, kalau seandainya kita tidak melakukan CSR, kita mungkin untung, kata ini contohnya 100 juta per bulan, pasti perusahaan lebih dari itu, 100 juta per bulan. Tapi kalau misalnya kita melakukan CSR dengan kita didukung oleh warga, kemudian kita didukung oleh masyarakat, kita cuma untung 80 juta sebulan. Nah, bagi perusahaan tuh mau nggak sih dia berkurang 20 juta gitu ya, walaupun dia tetap masih untung gitu ya. Mau nggak sih pemiliknya itu berkurang keuntungannya untuk di-share ke masyarakat supaya sama-sama terbangun. Nah, ini yang kadang-kala sulit untuk dilakukan. Makanya akhirnya CSR itu diberikan tanggung jawab, diwajibkan supaya tetap dilakukan gitu ya. Jadi karena pasti akan ada keuntungan material yang akan berkurang. Walaupun kalau misalnya kita ngelihat sustainability-nya, bisa jadi kalau seandainya kita cuma untung, kalau kita tetap mempertahankan 100 juta sebulan, mungkin operasi kita di situ nggak lama. Tapi kalau kita mau diturunin jadi 80 juta sebulan misalnya, kita bisa dapat keuntungan lain, misalnya yang tadinya kita cuma bisa 20 tahun, mungkin kita bisa beroperasional di situ lebih dari 20 tahun gitu. Nah, itu contohnya, tapi memang dilema-dilema yang dihadapi biasanya tadi ya, pasti akan ada cost lagi sehingga mengurangi keuntungan. Nah, ini 5 dimensi CSR ya, stakeholder, sosial, ekonomi, voluntariness, dan environmental. Jadi Alexander memeriksa 37 definisi CSR yang paling populer dan sampai pada kesimpulan tentang 5 dimensi yang paling penting, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan terkait dengan tujuan CSR, yaitu pembangunan berkelanjutan. Dimensi pemangku kepentingan terkait dengan kepada siapa perusahaan bertanggung jawab, dan dimensi kesukarelaan terkait dengan upaya memenuhi seluruh regulasi yang berlaku, lalu secara sukarela melampauinya. Tadi ya, jadi apa sih dimensi CSR? Ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena apa? Karena 3 hal ini terkait dengan sustainable development, kemudian pemangku kepentingan ya terkait kepada siapa perusahaan bertanggung jawab, kepada masyarakat kah atau kemana, kepada komunitas tertentu kah, dan terakhir adalah kesukarelaan tadi ya, orang-orang itu ya, para stakeholder tadi untuk memenuhi seluruh regulasi yang ada. Jadi baik perusahaan maupun masyarakat memenuhi seluruh regulasi yang berlaku, lalu secara sukarela melampauinya. Maksudnya apa? Melakukan lebih dari itu, lebih bagus gitu ya. Misalnya kayak kalau sekarang masih diwujudkan sama proper ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu dinilai propernya gold atau hijau atau apa gitu ya, itu dilihat sejauh mana dia menyusun atau melakukan tanggung jawab sosial, dan kita mengukur efektivitasnya apakah memang menuju ke pembangunan berkelanjutan, lalu menyelesaikan masalah sosial, dan nah harapannya ke depannya gitu ya, dilakukan secara rela. Jadi memang orang-orang sudah paham bahwa saat kita melakukan suatu kegiatan bisnis yang harus dipikirkan adalah lingkungan, yang dimana di lingkungan itu di dalamnya ada sosial dan di dalam itu ada ekonomi, begitu. Ini adalah prinsip dari subjek dan tanggung jawab sosial. Jadi ada 7, dijelaskan satu-satu. Oke. Ada 7, kita bahas satu-satu ya. Jadi ada akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan kepada kepentingan stakeholder, kepatuhan kepada hukum, penghormatan kepada norma perilaku internasional, dan penegakan HAM. Sumbernya dari ISO 26000. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam hal dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak yang tak disengaja atau tak diperkirakan. Nah, organisasi harusnya menerima bahkan mendorong penyelidikan mendalam atas dampak operasionalnya. Jadi dalam prinsip tadi ya,
tanggung jawab sosial penting adanya akuntabilitas. Nah, akuntabilitas khususnya adalah transparansi atau misalnya kita bertanggung jawab atau benar-benar transparan sih lebih mudahnya dipahami ya. Bagaimana sih dampak operasional kita terhadap lingkungan kita gitu. Nah, kadang-kala perusahaan itu dia nggak betul-betul menyajikan data dengan tadi ya, dengan baik, dengan benar, akuntabel terkait dengan dampak yang dihasilkan. Malah harusnya perusahaan itu meng-hire atau membuat program atau membuat kegiatan atau membuat kebijakan untuk meneliti sendiri gitu. Bagaimana sih dampak yang dirasakan dari operasional perusahaan ini. Nah, prinsip ini penting ya ada dalam tanggung jawab sosial. Tadi salah satunya transparansi. Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparan seluruh keputusan dan aktivitas yang memiliki dampak atas masyarakat dan lingkungan, karenanya yang dituntut adalah keterbukaan yang clear, akurat, dan komplit atas seluruh kebijakan, keputusan, dan aktivitas. Ini juga, jadi kalau misalnya kita udah tahu berapa sih atau seperti apa sih dampak yang kita hasilkan ke lingkungan, kemudian kita sudah membuat kebijakan terkait itu, harapannya itu disosialisasikan ke masyarakat, dikasih tahu gitu ya bahwa dampak seperti ini dan seperti ini. Tapi ini hampir jarang sih kita temukan, walaupun banyak perusahaan tuh sudah sering membuat forum bersama masyarakat sebagai bentuk transparansi dan menjaring aspirasi wujud partisipasi ya. Cuma memang biasanya saya nggak tahu, tapi yang pernah saya datangi adalah jarang sekali mereka transparan terkait dengan tadi apa sih dampak dari aktivitas usahanya. Yang ketiga adalah perilaku etis. Sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan, dan integritas. Promosi perilaku etis dilaksanakan melalui pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, membuat dan mengaplikasikan standar perilaku etis, dan terus-menerus meningkatkan standar perilaku etis. Misalnya jangan sampai bagaimana nih caranya biar kita bisa lancar beraktivitas di sini. Oh, bakar aja rumah penduduk diam-diam biar mereka pergi, kita bisa beraktivitas. Nah, itu nggak boleh ya. Salah satu contohnya. Ini penghormatan kepada kepentingan stakeholder. Sebuah organisasi harus menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh stakeholdernya. Yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi, menanggapi kebutuhan, mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi dalam melakukan kegiatan, membangun sebuah proyek, dan tanggung jawab sosial itu penting sekali untuk memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder. Ya, makanya tadi nggak cuman masyarakat aja, tapi juga organisasinya. Jadi kepentingan itu harus diidentifikasi, kemudian upaya-upaya yang dilakukan adalah bagaimana seluruh kepentingan bisa terakomodir dengan baik. Ini kepatuhan terhadap hukum. Tadi ya, organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban. Yang dilakukan adalah patuh pada semua regulasi, memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparsial, mengetahui perubahan-perubahan dalam regulasi, serta secara periodik memeriksa kepatuhannya. Jadi paling tidak ya organisasi tersebut dia harus juga konsisten terhadap aturan-aturan yang dia buat gitu ya. Jangan sampai aturan itu cuman harus diterapkan oleh masyarakat tapi mereka sendiri tidak melakukan itu. Nah, ini adalah penghormatan terhadap norma perilaku internasional, di mana saat ini di negara-negara hukum di mana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi sosial dan kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku internasional. Jadi sebenarnya istilahnya gini, nggak ada istilah ini tuh mau nunjukin gini. Oh, di negara ini tuh belum ada aturannya gitu. Nah, kalau sampai di negara itu belum ada aturannya, maka dia sebenarnya mengacu pada norma perilaku internasional gitu ya. Berikutnya adalah penghormatan terhadap HAM. Setiap organisasi harus menghormati HAM serta mengakui betapa pentingnya HAM
serta sifatnya yang universal. Yang harus dilakukan apa? Satu, manakala ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, organisasi tersebut harus melindungi HAM dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu. Dan apabila tidak ada regulasi HAM di tingkat nasional, maka organisasi harus mengacu pada standar HAM internasional. Jadi, kalau dalam lingkungan dia beroperasi gitu ya, ada kendala-kendala atau masalah pada HAM, sejauh ini yang pernah saya tahu ya, memang identifikasi kelompok rentan, kemudian masalah-masalah sosial terkait HAM menjadi salah satu prioritas dari beberapa perusahaan gitu ya. Karena memang menjadi kewajiban bagi mereka saat ada masalah HAM harus dilakukan upaya-upaya tertentu, tapi tadi ada catatannya, jangan sampai mengambil kesempatan dari situasi itu. Oke, itu tadi adalah prinsip-prinsip ya. Sekarang 4 jenis teori CSR. Jadi ada instrumental ya. Bagaimana mencapai tujuan ekonomi melalui aktivitas sosial. Secara teori, CSR itu bisa disebut sebagai kalau dia instrumental, teori instrumental, dia bicara ya bagaimana mencapai tujuan ekonomi melalui aktivitas sosial. Jadi tanggung jawab sosial yang dilakukan itu sebenarnya hanya untuk mencapai tujuan ekonomi. Itu instrumental secara konsep ya. Kalau politik, bagaimana memastikan bahwa perusahaan menggunakan pengaruhnya secara bertanggung jawab dalam arena politik. Gitu. Jadi dia bicara tanggung jawab sosial itu sebenarnya dia menggunakan pengaruhnya secara bertanggung jawab dalam arena politik. Misalnya beberapa perusahaan yang berlomba-lomba untuk mencapai proper goal untuk kebutuhan politik itu ada gitu ya. Jadi memang bukan pada upaya peningkatan ekonomi, tapi fokusnya kepada nama baik dia, jejaring politik dan sebagainya. Kalau integratif, bagaimana mengintegrasikan tuntutan sosial ke dalam praktik perusahaan. Jadi yang integrasi ini cenderung dia tidak bicara ekonomi dan politik lebih dulu ya, tapi bagaimana supaya apa yang harusnya dia lakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya itu bisa menjadi praktik di perusahaannya, atau apa yang dilakukan dan menjadi kebiasaan di perusahaannya. Nah, itu integrasi. Nah, etis terakhir adalah bagaimana peran perusahaan yang benar untuk mencapai kondisi masyarakat yang baik. Jadi, CSR secara konsep bisa dilihat dari segi ini. Apakah berpihak instrumen untuk mencapai kepentingan ekonomi, atau memang hanya digunakan untuk bertanggung jawab dalam arena politik, atau berusaha untuk mengintegrasikan bagaimana tuntutan sosial yang ada ke dalam praktik perusahaan, atau etis ya, memang dia punya tanggung jawab etis itu, dia ingin mencapai kondisi masyarakat yang lebih baik gitu ya, bagaimanapun caranya. Oke, ini adalah level dari penelitian CSR, baik makro, masyarakat, negara, meso maupun mikro. Ada orientasi teoritis ya, terutama manajerial dengan penekanan pada tingkatan CSR. Ini level analisis makro organisasi. Kalau theoretical orientation ya, ini tadi tentang etik dan manajerial. Ini ya, ada orientasi teoritik dan ada orientasi etika. Itu terkait dengan eksplisit maupun implisit. Kalau teoritis itu lebih ke manajerial. Nah, hubungan CSR dan kinerja finansial semakin kuat. Sebentar, kalau saya gerak-gerakin kursor tuh kalian kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Ya. Semakin kuat dengan kecenderungan hubungan positif. Ya, lebih lanjut bagaimana memastikan CSR itu menguntungkan pemangku kepentingan dan perusahaan sekaligus. Ya, win-win solution. Jadi ini maksudnya ini tahun 50, 60 dan sekarang ke sini ya 90-an. Jadi level analisis CSR itu tadinya tahun 50 60 itu lebih banyak makro. Sekarang itu kecenderungan penelitiannya itu lebih banyak ke organisasi, jadi langsung ke mikro perusahaannya, walaupun bukan berarti penelitian tentang ini nggak ada lagi ya, tapi ini tren sebenarnya. Nah, kalau dulu tuh lebih kepada etik, tadi orientasinya etika, eksplisit maupun implisit. Kalau sekarang tuh sudah langsung secara manajerial langsung dilihat gitu ya bagaimana. Nah,
dari ethical ke manajerial. Kalau sekarang kalau secara etik dari eksplisit ke implisit gitu. Nah, kemudian kalau relationship sekarang itu semakin positif dalam konteks bagaimana pemangku kepentingan itu mendapatkan perhatian. Jadi contohnya gini ya, kalau dulu itu bagaimana sih kita menyelesaikan masalah sosial yang ada, mungkin hanya menguntungkan satu pihak aja. Misalnya karena kita memberikan bantuan kepada masyarakat, otomatis keuntungan kita berkurang. Nah, kalau semakin ke sini mulai dicari program-program yang mampu memberikan keuntungan kepada dua belah pihak. Ini tren sebenarnya ya, dari sini ke sini gitu. Ini juga tren fase perkembangan CSR dari fase 1, fase 2, fase 3 dari tahun 60 sampai sekarang ya. Jadi secara historis perkembangan CSR memang dimulai dengan berbagai permasalahan sosial lingkungan. Perusahaan sadar mereka berbuat salah, ya inti dari fase 1. Kemudian mereka memperbaiki kesalahan masa lalunya di fase 2 dan kini bergerak mengantisipasi agar kesalahan itu tidak terulang. Jadi tadi kalau kita ngelihat dari tren CSR juga seperti itu ya. Yang pertama itu lebih kepada mereka sadar membuat masalah gitu ya. Kemudian mereka bertanggung jawab atas kesalahan itu. Nah, terakhir sebelum kesalahan itu muncul ya mereka mencoba untuk mengantisipasi supaya kesalahan tidak muncul lagi. Data-data. Nah, ini fase sama ya. Fase keempat dan kelima, banyak promotor CSR masih menggunakan periodisasi Warhus dalam tabel tersebut merujuk pada kurun waktu 16 tahun lalu. Jadi ada fase ketiga sekarang, yaitu mencegah kejadian buruk tampak dari disuksesi oleh fase keempat meraup keuntungan dari CSR. Jadi ini ada bukunya maksudnya. Nah, berbagai standar dan literatur setelah tahun 2000-an menunjukkan kecenderungan tersebut, penekanannya pada satu keuntungan bersama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dan integrasi CSR ke dalam bisnis. Di fase kelima, di dalam buku ini ya, transformasi dan disrupsi juga sedang terjadi dan banyak dibicarakan mulai tahun 2010, mendorong perusahaan untuk merespon permasalahan global dalam skala yang lebih besar dan kecepatan yang lebih tinggi. Jadi kalau sekarang itu fokusnya sudah tadi ya, keuntungan bersama, integrasi CSR ke dalam bisnis, dan sudah mementingkan bagaimana permasalahan global yang ada. Jelas ya, karena kan kondisi saat ini juga SDG sudah mengacu pada kesepakatan global dengan indikator global. Nah, ini tingkatan perusahaan dan sifat CSR-nya, menurut saya ini menarik dan penting ya kalau kalian mau mengevaluasi program yang kalian punya, apakah itu CSR, misalnya kalian pengembangan masyarakatnya terkait dengan CSR, ini paling mudah gitu melihat ini ya. Nih, tingkatan perusahaannya lebih ke sosial bisnis. Keuntungan adalah salah satu sumber daya untuk mencapai tujuan memecahkan masalah keberlanjutan. Nah, cenderung berarti sifat CSR-nya itu lebih kepada disruptif gitu. Nah, kalau stakeholder management, keuntungan adalah hasil ikutan baik produk dari tercapainya tujuan memuaskan pemangku kepentingan. Jadi keuntungan itu adalah hasil ikutan gitu ya dari tercapai. Jadi kalau saat tujuan itu tercapai, kita juga mendapatkan keuntungan. Nah, itu cenderung sifat CSR lebih ke transformatif. Nah, ini paling sering kalian dengar triple bottom line. Keuntungan adalah salah satu dari 3 tujuan perusahaan yang setara. Sifat CSR berarti strategis. Nah, fundamental constraint adalah keuntungan adalah prasyarat untuk perusahaan dapat eksis dan mencapai tujuannya. Sifat CSR-nya cenderung filantropik. Nah, terakhir adalah traditional capitalism. Keuntungan adalah satu-satunya tujuan perusahaan. Nah, biasanya sifat CSR kepada risk management gitu. Jadi manajemen risiko yang biasa banyak dilakukan. Nah, kalau seandainya dia lebih sering melakukan risk management, cenderung sebenarnya tingkatan perusahaannya masih pada tradisional kapitalisme.
Jadi ini memudahkan teman-teman untuk mengenal masyarakat oleh perusahaan. Jadi hubungan perusahaan dengan kemiskinan, perusahaan jadi gini, bagaimana sih hubungan antara perusahaan dengan kemiskinan? Apakah perusahaan sebagai sumber kemiskinan, di mana keputusan dan tindakan perusahaan mengakibatkan kemiskinan kelompok masyarakat tertentu, atau perusahaan sebagai korban kemiskinan karena beroperasi di wilayah miskin dan pemerintah setempat absen dalam penanganan kemiskinan, perusahaan menjadi terbebani oleh kondisi tersebut. Misalnya, ya, beberapa daerah itu memang pada kondisi daerah tertinggal, kemudian di situ ada perusahaan, karena pemerintah jarang memberikan bantuan, masyarakat jadi menggerogoti, kalau bahasa perusahaan-perusahaan seperti itu ya, menggerogoti perusahaan tersebut untuk bantuan apapun gitu ya, entah itu terkait basic need, itu terkait dengan misalnya mereka hari raya harus ada sumbangan dan sebagainya lah. Nah, bagi perusahaan, dia ada pada konteks ini dia sebagai korban dari kemiskinan itu. Dan di sisi lain ada juga perusahaan sebagai pemecah masalah kemiskinan. Perusahaan berkontribusi lewat bisnis inti maupun non bisnis inti dalam memecah masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, pada konteks ini pengembangan masyarakat oleh perusahaan secara ideal adalah wujud dan bentuk hubungan ketiga. Nah, pengembangan masyarakat atau community development adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat rentan dengan gabungan sumber daya yang mereka miliki maupun sumber daya dari luar. Pemilik sumber daya luar tersebut bisa pemerintah, LSM, ormas maupun perusahaan. Pihak yang mengupayakan pengembangan masyarakat bisa tunggal maupun jamak, berasal dari satu atau lebih sektor, dan secara tradisional bentuk utama pengembangan masyarakat terutama oleh perusahaan adalah kesempatan kerja, peluang usaha, proyek masyarakat. Jadi gini, apa sih yang dimaksud pengembangan masyarakat oleh perusahaan? Ya, upaya sistematis untuk meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat rentan dengan gabungan sumber daya yang mereka miliki maupun sumber daya dari luar. Jadi, pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan itu dia harus bisa meningkatkan kemandirian, khususnya mereka yang tergabung dalam kelompok rentan. Biasanya perusahaan pasti akan mengidentifikasi ini, siapa aja sih kelompok rentan di daerah mereka. Nah, pemilik sumber daya luar tadi ya, karena kita harus melihat gabungan baik sumber daya dalam maupun luar, bisa pemerintah, LSM, ormas maupun perusahaan itu sendiri. Pihak yang mengupayakan pengembangan masyarakat bisa tunggal maupun jamak berasal dari satu atau lebih sektor. Maksudnya apa? Pada konteks CSV, perusahaan itu boleh loh, atau organisasi itu boleh loh, dia menjaring pihak-pihak lain. Jadi nggak cuma harus dia yang melakukan tanggung jawab sosial itu, tapi dia boleh menjaring yang lain untuk membentuk suatu kebijakan atau peluang atau program yang tujuannya tadi bisa meningkatkan kemandirian. Nah, secara tradisional, bentuk utama pengembangan masyarakat yaitu kesempatan kerja, peluang usaha, proyek untuk masyarakat. Jadi gini, kalau CSR, ya, salah satu contoh bedanya CSR sama CSV. Kalau CSR tadi, mereka misalnya kita pengen mandirikan dia secara ekonomi, kita lihat potensi di desa itu apa, misalnya banyak, terus kita bikin pelatihan bikin ayam geprek misalnya untuk meningkatkan value added gitu misalnya, terus mereka jual bebas, itu CSR. Tapi kalau CSV contohnya adalah mereka coba tuh mengintegrasikan apa yang ada di masyarakat tuh dengan bisnis perusahaan juga, itu lebih bagus gitu. Contohnya gimana? Misalnya nih, itu ayam geprek dibeli oleh perusahaan untuk catering pegawainya. Nah, jadi otomatis menyelesaikan masalah perusahaan ya, dan bisa mendapatkan pendapatan masyarakat. Jadi nggak masyarakat tuh langsung, oke, saya udah latih kamu ayam geprek, jual lah gitu. Mereka bersaing di antara mereka misalnya. Tapi kalau seandainya CSV itu lebih jauh dari itu, dia mencoba mengintegrasikan, atau misalnya dia membangun jejaring, dia membangun peluang usaha supaya dibantu nih, komunitas ini bikin ayam geprek bisa dikirim kemana. Jadi menyelesaikan masalah masyarakat itu nggak cuma memberikan skill, tapi juga
memberikan tadi kalau secara tradisional ada peluang usaha, kesempatan kerja, atau proyek-proyek untuk masyarakat yang bisa memandirikan. Nah itu cenderung yang paling mudah kita lihat perbedaan antara CSR dan CSV. Kita bahas satu-satu. Kesempatan kerja adalah salah satu kontribusi terbesar perusahaan yang menjadi sumber penghidupan banyak orang termasuk masyarakat setempat. Pada kondisi ideal, seluruh kesempatan kerja yang timbul karena kehadiran perusahaan akan menjadi daya rekat bagi perusahaan dan masyarakat karena keuntungan yang ditimbulkannya. Namun kenyataannya urusan kesempatan kerja adalah salah satu sumber konflik terbanyak di antara keduanya. Jadi saat perusahaan hadir di suatu tempat, ya kemudian dia membangun kegiatan produksi di sana, biasanya masyarakat itu paling gampang minta perusahaan karena mereka kemudian dia orang yang di perusahaan itu cenderung bisa mengunjungi perusahaan itu gitu ya. Tapi ternyata terkadang SDM yang datang itu tidak selalu sesuai dengan karakteristik perusahaan. Jadi misalnya perusahaan, contohnya perusahaan obat gitu ya, dia otomatis butuh banget orang-orang yang ngerti tentang obat, tapi ternyata yang datang dan yang menuntut untuk dimintakan peluang atau kesempatan kerja itu justru orang-orang yang sama sekali nggak ada hubungannya atau latar belakangnya, sekolahnya atau apapun terkait dengan obat gitu. Nah itu sulit. Nah makanya di sisi lain, walaupun sebenarnya kesempatan kerja itu membuat peluang masyarakat itu dekat dengan perusahaan, tapi juga sering menjadi sumber konflik. Jadi kalau misalnya kalian ke tempat-tempat yang ada perusahaan besar, kemudian dia melakukan CSR di lingkar pabriknya, pasti kalau ditanya sering ya, Bapak dan Ibu mengharapkan apa sih dari perusahaan ini? Ya anak kami bisa kerja di sana gitu. Tapi dari perusahaan sendiri bukannya mereka nggak mau, tapi menurut mereka beberapa karakteristiknya nggak sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah makanya di konteks CSV peluang-peluang ini harus dibuka walaupun bukan berarti menjadi pegawai di kantor atau di pabrik atau di perusahaan mereka. Nah ini peluang usaha menunjukkan bahwa perusahaan itu memang adil. Peluang usaha sebagai kontraktor perusahaan biasanya ditapis dalam kriteria kompetensi, pengalaman, keunggulan, dan harga. Kalau hanya hal yang netral tersebut yang digunakan, maka penduduk setempat biasanya akan mendapatkan peluang sebagai kontraktor. Kondisi tersebut menjadikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat memburuk bersal pada faktor internasional dan nasional yang biasanya dipilih perusahaan. Jadi ini sebenarnya kondisi di lapangan ya. Jadi kalau seandainya tadi oke, kita buka peluang usaha tapi harus begini, otomatis hanya sebagian penduduk yang bisa masuk ke situ dan seakan-akan penduduk lain itu tidak diakomodir kepentingannya. Nah yang akhirnya apa tadi yang muncul adalah rasa kesal gitu ya, karena misalnya ternyata kontraktor dari masyarakat cuma diambil sedikit dan lebih banyak dari luar, karena dari luar itu lebih mampu atau lebih memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan, yang hasilnya malah terjadi konflik. Makanya tadi kalau konteks CSV dia berusaha mengintegrasikan gitu ya, nggak cuman peluang usaha tuh nggak cuman terkait kalau dia bisnis obat ya berarti harus kontraktor yang mensupport bahan dasar obat gitu. Gak cuman itu yang harus dipikirkan perusahaan, tapi peluang-peluang usaha kayak tadi sederhana, misalnya siapa sih yang mensupply catering, siapa sih yang mensupply tempat tinggal dari para pegawainya gitu. Nah itu bisa dibuat komunitas-komunitas yang untuk mengelola itu. Proyek untuk masyarakat, di mana banyak perusahaan memulai proyek tanpa studi yang memadai atas kebutuhan masyarakat dan bagaimana cara terbaik untuk memenuhinya. Perusahaan yang tergesa-gesa mendapatkan hasil yang nyata biasanya terjebak untuk membangun infrastruktur tanpa berkonsultasi dengan masyarakat. Ini ya, infrastruktur itu memang yang paling mudah karena begitu digulirkan langsung kelihatan. Pemerintah selalu senang dengan proyek infrastruktur yang memindahkan kewajiban mereka ke perusahaan, bahkan biasanya meneruskan kewajiban pemeliharaannya kepada perusahaan, bangun jalan, bangun masjid, bangun sekolah. Sementara manfaat proyek infrastruktur untuk masyarakat bisa jadi tidaklah sebesar yang diinginkan perusahaan maupun masyarakat.
Jadi infrastruktur tuh perlu, tapi kalau selalu itu yang difokuskan, kadangkala tadi yang pembangunan SDM-nya mungkin nggak terjadi gitu. Pelibatan dan pengembangan masyarakat. Jadi pada konteks CSP ya, pelibatan masyarakat itu penting. Ini tadi kenapa balik lagi masyarakat itu dilibatkan, kalau bahasanya Pak Tony itu gini, melibatkan masyarakat dalam bisnis perusahaan. Jadi akan ada saling tergantung, perusahaan akan untung dengan adanya masyarakat berbisnis di situ, masyarakat juga seperti itu. Kemudian dengan pendidikan dan kebudayaan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan, pengembangan dan akses atas teknologi, kesejahteraan dan peningkatan pendapatan, kesehatan, serta investasi sosial. Oke, ini konsep CSV. Mendorong terciptanya profit dan menjamin going concern perusahaan. Jadi, kalau tadi CSR, keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan akibat membantu itu lebih kepada tadi ya, lingkungannya baik dan pembangunan berkelanjutan tuh terjadi. Tapi kalau sudah CSP, perusahaan itu juga bisa dapat peningkatan profit gitu ya dari usaha masyarakat yang berintegrasi dengan dia. Gitu. Pendekatan yang menekankan integrasi menyeluruh antara lingkungan sosial dan perusahaan. Justru perusahaan tuh dapat profit. Misalnya, contohnya kalau dia tadi ya masukin ayam gepreknya masyarakat ke dia gitu ya, mungkin biayanya lebih murah. Kenapa? Karena transportasinya juga lebih murah, karena orang situ yang buat makanan nggak ngambil dari mana-mana. Karena itu industri rumahan, mungkin pajaknya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi justru ada keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Harapannya gitu. Lebih bagus lagi kalau memang masyarakat bisa mensupport bisnis perusahaan yang bisnis utama perusahaan ya. Jadi profitnya cenderung lebih terlihat. Penciptaan nilai bersama adalah bagian integral dari keuntungan dan daya saing perusahaan. Namun mengubah nilai sosial menjadi nilai ekonomi memang tidak mudah. Oke. Ini adalah 3 pilar utama CSV. Pertama adalah meredefinisi pasar dan produk, kemudian meredefinisi produktivitas sepanjang value chain, dan terakhir adalah membangun klaster industri pendukung. Maksudnya apa? Kalau perusahaan itu melakukan CSV, berarti dia mulai meredefinisi ulang pasar dan produk. Dia nggak cuma lihat tadi, kalau dia obat, dia nggak cuma lihat yang namanya pasar dan produk dia itu cuma obat. Coba cek lagi gitu ya. Kemudian dia cek juga produktivitas value chain dia, sepanjang value chain dia. Di mana nih bisa didukung oleh masyarakat, diintegrasikan. Nah, baru dia membangun klaster-klaster industri pendukung masyarakat terhadap tadi produktivitas pasar dan produk dia. Gitu. Jadi dia harus meredefinisi maksudnya. Oke, ini perbedaannya dari CSR ke CSV ya. Kalau CSR itu doing good, kalau CSV itu economic and societal benefits relative to cost. Jadi nggak cuma berlaku yang baik gitu ya. Nah, kalau CSR itu citizenship, philanthropy, sustainability. Kalau CSV join company and community value creation. Jadi community itu masyarakat tuh masuk gitu ke dalam bisnis perusahaan. Kalau CSR discretionary or in response pressure. Kalau CSR integral to competing ya. Jadi kalau CSR tuh seakan-akan masyarakat tuh memang masih ada di luar perusahaan. Kalau CSR tuh memang udah ada di dalam ya. Separate from profit maximization secara maksimal, terpisah dari itu gitu ya. Nah, integral to profit. Jadi kalau CSR itu saat perusahaan mau memaksimumkan profitnya ya masyarakat itu ada di luar dari itu. Tapi kalau CSV, kalau kita ingin meningkatkan profit, bisa dengan cara tadi meningkatkan juga usaha-usaha masyarakat. Agenda is determined ya by external reporting and personal preference. Sedangkan kalau di CSV itu agenda itu specific and internally generated gitu.
Kalau seandainya CSR impact limited by corporate footprint and CSR budget, kalau CSV realize the entire company budget. Contohnya fair trade purchasing, kalau CSV transform procurement to increase quality and yield. Jadi intinya gini, kalau CSR bagus nggak sih? Bagus. Baik nggak sih dilakukan? Baik, ya. Bisa nggak menunjang pembangunan berkelanjutan? Bisa. Cuman di CSR mereka akan menghadapi masalah tadi, ya, yang sering menjadi keraguan. Apakah, ya, kalau dia fokus pada pengembangan masyarakat pada konteks pembangunan berkelanjutan, dia akan mengalami masa di mana keuntungan material dia akan berkurang. Walaupun kalau kita konversi ke benefit-benefit yang lainnya, bisa jadi lebih besar. Nah, kalau CSP memudahkan perusahaan, ya nggak perlu mikirin itu. Karena kalau dia memberdayakan masyarakat, masyarakat itu akan memberikan keuntungan juga buat perusahaan. Contohnya tadi si ayam geprek. Pertama dia mungkin lebih murah karena operasionalnya lebih murah gitu ya, karena transportasi dan sebagainya. Otomatis kan keuntungan dia bertambah. Seiring keuntungan dia bertambah karena dia menekan biaya operasional, si masyarakat ini juga sama gitu ya, keuntungan dia akan bertambah juga. Jadi nggak ada yang rugi sebenarnya. Jadi CSV itu sebenarnya secara konsep itu lebih baik. Tapi memang kondisinya di lapangan terkadang yang sulit perusahaan melakukan CSV yang pernah saya temukan adalah perusahaan itu belum mau membuka ini kepada masyarakat karena banyak misalnya nggak percaya. Jadi contohnya misalnya gini, kalau dia ngasih catering itu ayam geprek gitu ya, sesuai nggak dengan keinginan mereka gitu. Jangan-jangan nanti nggak enak, atau misalnya kalau beberapa perusahaan tuh punya standar pegawainya tuh harus makan yang kayak gimana, ternyata nggak sehat, nggak bersih, nggak matang. Nah yang kayak gitu sederhananya suka menjadi masalah perusahaan tidak melakukan CSV. Yang kedua, saat dia melakukan CSV, otomatis dia harus melakukan banyak hal. Salah satunya tadi mendefinisikan ulang gitu ya, yang mungkin mereka sudah punya partner-partner, atau yang lebih sulit itu lagi kalau ada oknum-oknum di perusahaan yang memang misalnya gini, saya nih orang perusahaan, saya punya catering, tapi saya nggak bilang gitu ya kalau saya punya catering, saya bikin catering atas nama orang. Nah catering itulah, walaupun rumah saya jauh di mana, catering itulah mensupport perusahaan tempat saya bekerja. Saat misalnya kita mau kasih proyek catering itu ke masyarakat setempat, otomatis saya akan kehilangan keuntungan walaupun saya sebenarnya pegawai di dalam situ. Nah ini juga menjadi tantangan-tantangan CSP gitu ya. Jadi walaupun secara konsep sebenarnya kalau sudah menerapkan CSP tadi, kita nggak perlu mikirin antara keuntungan ekonomi dengan keuntungan maksud saya keuntungan yang kita dapat secara uang gitu ya, dengan bagaimana kita mengembangkan masyarakat. Karena seiring kita mengembangkan masyarakat, profit kita juga meningkat. Nah ini perbedaan CSR dan CSP. Sekarang itu sedang didorong untuk menuju CSP, tapi beberapa kali saya diskusi dengan perusahaan, memang keterbukaan mereka terkait dengan struktur atau komunitas pendukung atau industri-industri pendukung value chain atau rantai produksi mereka itu cenderung mereka banyak nggak mau buka gitu. Oke, ini perbandingan. Kalau CSR tujuannya keberlanjutan, kalau CSV adalah integrasi lingkungan sosial dan perusahaan, kalau CD adalah kemandirian. Secara penerima CSR itu masyarakat sekitar perusahaan, kalau ini masyarakat sekitar perusahaan yang berhubungan dengan bisnis perusahaan, jadi memang sangat terkait ya. Kalau community development lebih kepada masyarakat sekitar perusahaan, sama dengan CSR. Sumber dana, kalau CSR keuntungan untuk biaya produksi perusahaan, ya keuntungan atau biaya produksi. Kalau CSV itu biaya produksi, jadi kalau CSR itu kan biaya yang dikeluarkan itu dari keuntungan perusahaan atau bisa jadi biaya produksi, jadi diambil dari keuntungannya. Tapi kalau CSV itu tidak akan mengganggu keuntungan karena apa yang dia lakukan itu memang bagian dari bisnis perusahaan gitu. Jadi sebenarnya ini lebih menguntungkan perusahaan dan juga bagus untuk masyarakat. Nah kalau community development lebih kepada keuntungan perusahaan. Nah ini contohnya bentuk CSV ya, 3 bentuk CSV.
CSV adalah paradigma lain yang menekankan keuntungan finansial dari bisnis yang bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan menjadikannya peluang bisnis. Tadi ya, the confusing product and market. Jadi ini lebih kepada open new marketnya kalau kalian mau lihat kata kuncinya ya, dengan menyediakan kebutuhan unmet needs ya in underserved community ya, ada market solution to social problem, consider new ways to deliver product and service. Nah kalau ini meredefinisi ulang productivity and in value chains, adanya sinergi ya. Kemudian kalau yang terakhir itu enabling local cluster development. Jadi a strong local cluster with capable local supplier and institution improve company productivity, di mana company working kolaboratif intinya dan dapat mengkatalis major improvement in the local cluster and business environment. Terakhir adalah strengthen link between company and community success. Jadi CSP itu pokoknya intinya adalah bagaimana apa yang dilakukan untuk masyarakat itu terintegrasi dengan bisnis perusahaannya. Makanya dana-dana CSP itu diambil dari biaya produksi, bukan keuntungan, karena memang bentuknya bukan tanggung jawab, tapi lebih kepada pengembangan masyarakat itu bagian dari bisnisnya. Karena dengan dia mengembangkan masyarakat, otomatis profitnya akan meningkat. Gitu. Oke. Terima kasih ternyata. Teorinya banyak banget ya, penjelasannya banyak banget. Sebenarnya semua kalian nggak bingung gitu ya. Tapi intinya tadi untuk membedakan dengan tegas antara CSR dan CSP di situ. Kalau CSR memang bentuknya namanya juga tanggung jawab sosial ya, dan kadang dilema yang dihadapi tadi, keuntungannya akan berkurang karena keuntungan itu untuk membiayai CSR tadi. Tapi kalau CSP tidak akan mengganggu keuntungan, bahkan kalau dilakukan dengan baik justru akan memaksimumkan profit. Baik, sampai sini silahkan ada yang ingin bertanya. Ibu Dian izin bertanya, Bu. Silahkan. Jadi menurut Ibu sejauh mana penerapan CSV ini di perusahaan Indonesia dalam hal ini, termasuk prosesnya apakah sudah melibatkan masyarakat dan apa saja kendala-kendalanya gitu, Bu? Oke, baik, dia bisa langsung jawab ya. Saya pribadi belum menemukan yang saya nggak tahu kalau sudah ada, tapi yang pernah saya datangi beberapa perusahaan itu belum pernah benar-benar mereka mau menerima CSP. Ya belum pernah berhasil sih, intinya kami mengadvokasi untuk itu. Pak Tony juga sudah melakukan ini dari tahun baru-baru ini, dari tahun yang saya tahu tuh 2011-12 tuh udah mulai sebenarnya. Saya lupa tapi udah lama banget. Terakhir itu saya di tahun 2018-17 itu mengusulkan CSP pun belum bisa masuk ke perusahaan. Alasannya sih tadi karena mereka sulit untuk mengidentifikasi ulang karena sudah ada. Jadi harusnya sebenarnya hal-hal ini tuh sudah direncanakan sama perusahaan dari awal, bukan pas tengah-tengah kemudian berubah. Jadi alasan mereka sih selalu itu. Nah dulu saya pernah dipanggil ya sama salah satu perusahaan yang baru mau berdiri dan dia lebih terbuka untuk itu, tapi tadi saya nggak tahu kenapa nggak jadi dilakukan, apakah masalah oknum di dalamnya atau gimana. Tapi memang kalau ditanya ke saya sejauh mana sih, saya pribadi belum menemukan contohnya di Indonesia ya yang sudah melakukan itu. Kalau CSR banyak karena pemerintahan kita juga masih fokusnya pada CSR, tapi kalau CSP saya belum menemukan gitu, Dian. Berarti belum ada ya, Bu? Bisa jadi. Makanya kalau di praktikum kalian kan suruh mengidentifikasi tuh, kalau emang nggak ada jangan dipaksakan ada CSP, karena memang saya pribadi belum pernah menemukan sih, tapi siapa tahu saya yang nggak update. Begitu, Dian. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Ai, silakan. Baik, Ibu. Terima kasih ya atas
Ibu memastikan dulu kalau misalnya CSR itu kan dia itu sumber dananya dari keuntungan atau biaya produksi perusahaan, karena itu merupakan tanggung jawab sosial dia, Bu. Nah, kalau CSP itu kan dia biaya produksi perusahaan, kenapa nggak masuk ke keuntungan? Karena dari program-program yang diberikan ke masyarakatnya itu nantinya dia akan memperoleh profit atau keuntungan gitu. Nah, kalau misalnya yang community development itu sumber dananya dari keuntungan perusahaan. Nah, apakah itu juga kalau CD ini juga merupakan tanggung jawab sosial atau bagaimana ya, Bu? Apakah kenapa biaya produksi itu juga tidak masuk itu? Terima kasih. Oke. Ya, memang secara konsep community development tuh dia nggak bicara perusahaan aja sih sebenarnya. Community development kan luas, nggak cuman kita ngomongin perusahaan, makanya secara konsep dia tetap berbeda dengan CSR, walaupun secara misalnya nih pemerintah ngadain community development, diambilnya dari mana gitu. Kalau pemerintah kan memang anggaran, jangan pemerintah dia susah. Misalnya kegiatan-kegiatan lainnya memang diambil dari keuntungan, tapi tidak terakomodir dengan kegiatan perusahaan. Yang membedakan, justru kalau yang membedakan community development dengan CSR itu bukan pada biayanya, tapi kepada tujuannya. Kalau CSR itu memang tujuannya kan tanggung jawab ya. Kalau community development itu memang tujuannya adalah kemandirian. Jadi kalau seandainya nih perusahaan melakukan kegiatan hanya tadi memberikan bantuan kesehatan, CSR nggak? CSR ya. Tapi community development nggak? Lihat dulu, balik ke tujuannya. Community development itu tujuannya apa? Oh, kemandirian, menciptakan kemandirian nggak? Oh, tidak, berarti itu bukan community development, tapi CSR gitu. Begitu. Ai, kebayang nggak? Iya, kebayang. Oh, udah kebayang. Oh, oke. Iya, makasih, Bu. Jadi mengidentifikasi 3 itu, lihat ke variabel yang lain gitu ya. Baik, Bu. Gitu. Siap, Ai. Ada lagi? Arum, silakan Arum. Iya Bu, izin. Ini sih Bu memastikan kalau misalkan tadi tuh CSR tadi tuh lebih ke solusi dari dampak perusahaan yang ditimbulkan gitu ya Bu, tapi kurang memperhatikan dari sisi ekologis itu benar atau enggak ya Bu Yadi? CSR? Iya. Enggak, CSR itu dia bukan nggak memperhatikan ekologi. CSR itu sebenarnya yang benar itu, yang beneran CSR itu semuanya itu diperhatiin, karena modelnya dia tadi saat kita bicara lingkungan berarti dalamnya ada sosial, ada ekonomi. Bedanya ya, kalau CSR itu dia itu sebagai bentuk tanggung jawab, bisa jadi dia menyelesaikan masalah yang ada atau dia mengantisipasi masalah yang ada, tapi nggak akan fokus integrasi pada bisnis dia. Bedanya sama CSR itu dua-duanya sama-sama mementingkan ekologi, sosial, lingkungan. Iya, CSR itu makanya kita bilang CSR itu baik, cuman CSR itu kayak masih terpisah gitu antara perusahaan dengan masyarakat. Kalau CSP, saat kita bicara masyarakat ya perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena masyarakat sekitar itu adalah industri pendukung si perusahaan gitu, Arum. Jadi nggak terpisah seperti itu. Kalau di CSR belum tentu kita bisa memaksimumkan profit dengan cara mengembangkan masyarakat, belum tentu gitu ya. Mungkin kita mendapat keuntungan pembangunan berkelanjutan, tapi profit kita secara keuntungan tuh mungkin nggak nambah dalam bentuk uang gitu ya, itu nggak nambah. Tapi kalau CSP tadi saya bilang, kalau ayam geprek dia pakai itu, otomatis biaya operasionalnya menurun, keuntungannya meningkat kan. Nah, seiring keuntungan dia itu meningkat, keuntungan masyarakat itu juga meningkat karena kan dia dapat uang. Nah, kalau CSR tuh belum tentu itu terjadi. Kalau CSP konsepnya seperti itu. Begitu, Arum. Dua-duanya sama-sama memperhatikan ekologi, sosial, lingkungan. Ekonomi. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Arum. Ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Oke, sambil saya buka absennya ya, takut lupa. Ini K1 ya. Ibu izin bertanya, Ibu. Boleh, silakan Cynthia.
Ya Bu, kan kalau kita lihat Bu, banyak perusahaan yang sekarang itu membuka kayak semacam beasiswa ya Bu, di bidang pendidikan. Nah itu kalau misalnya beasiswa yang dibuka itu masuknya ke CSR Bu atau bagaimana Bu? CSR. Kalau beasiswa masih CSR ya. Nah, tergantung program beasiswanya seperti apa, apakah benar-benar cuman ngasih uang aja udah gitu ya. Mungkin itu belum sampai ke community development, belum sampai ke pengembangan masyarakat. Tapi kalau misalnya beasiswanya itu beasiswa yang juga bisa menciptakan kemandirian, misalnya nggak cuma bayarin uang sekolah, tapi dia ada pelatihan skill, atau misalnya ada peluang-peluang dia bisa usaha. Nah itu mungkin bisa, kalau sampai mencapai kemandirian, berarti dia sudah pengembangan masyarakat. Begitu Cynthia. Baik Bu, jadi kalau misalnya dia diberi beasiswa nih Bu, habis itu dia mengabdi untuk perusahaan itu. Nah berarti itu masuknya ke dalam CSR ya Bu? Atau bagaimana? Kalau dia posisinya jadi pegawai di situ bukan CSV ya, kan berarti dia di hire jadi pegawai kan. Cuma maksud saya CSV itu masyarakat tuh punya usaha-usaha atau apapun gitu ya yang mendukung bisnis perusahaan. Sekarang gini, kalau seandainya si masyarakat itu lulus terus jadi pegawai, apakah itu meningkatkan profitnya perusahaan? Kan belum tentu, karena dia meng-hire pegawai gitu. Kecuali dengan adanya si orang ini bisa mengakumulasi profitnya si perusahaan ini, entah terkait dengan link program apa gitu. Tapi kalau cuma benar-benar pekerjaan belum CSV itu. Begitu Cynthia. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Ibu izin bertanya Bu. Boleh deh ya, silahkan. Izin bertanya tadi pada Ibu kan menjelaskan terkait jenis hubungan perusahaan dengan kemiskinan ya Bu. Di poin kedua itu disampaikan bahwa perusahaan sebagai korban kemiskinan. Dan Ibu menyampaikan tadi kayak masyarakatnya tuh banyak meminta bantuan kepada perusahaan gitu, kayak penekanan minta bantuan gitu kan ya Bu. Nah, apakah itu permasalahan itu sering terjadi? Tapi kalau misalkan dilihat dari pelaksanaan program sendiri kan biasanya ada kebijakan gitu ya Bu. Nah itu bagaimana ya Bu? Mohon dijelaskan. Maksudnya pelaksanaan program ada kebijakan tuh maksudnya gimana tuh? Nah jadi kan dari perusahaannya itu ada kebijakannya gitu ya Bu dalam melaksanakan program kayak jadi kami akan membawakan program ini gitu dengan ketentuan ini yang dimana adanya persetujuan dari masyarakatnya, juga ada ketentuan dari perusahaannya juga untuk bisa diimplementasikan kepada masyarakatnya, seperti itu Bu. Maksudnya apakah itu bagian dari perusahaan sebagai korban kemiskinan? Maksudnya pertanyaan dia apa nih, kemana nih? Saya belum nangkep. Jadi masyarakatnya itu kayak meminta bantuan gitu ya Bu ke perusahaan. Ya. Tapi kan perusahaan itu membawa program tuh ya dengan kebijakan yang ada gitu. Jadi perusahaan mau memberikan program ini gitu. Tapi di sisi lain masyarakatnya itu kayak meminta bantuannya tuh lebih dari apa yang dibawakan sama perusahaan gitu Bu. Apa itu pemikiran saya sih Bu, takutnya salah. Apakah itu masuk kategori 2 itu ya, pertanyaannya itu kan ya. Nah sebenarnya gini, kalau itu mungkin belum tentu ya. Bisa jadi kenapa masyarakat kayak gitu ya karena memang dampak kemiskinannya mereka gara-gara perusahaan. Tapi contohnya nih yang kedua tuh misalnya gini, saya pernah ke Dompu ya, NTB, itu ada perusahaan besar di situ dan ada desa yang terpencil. Memang akses ke sana sulit sehingga masyarakat di sana itu mungkin jarang ya dapat bantuan-bantuan dari pemerintah gitu. Sebenarnya desa itu kebetulan aja ada di sekitaran, walaupun paling jauh di perusahaan itu gitu ya. Perusahaan itu perusahaan tebu. Dan desa itu nggak nanam tebu, desa itu nanamnya kopi sebenarnya gitu. Nah,
karena desa-desa sekitarnya itu dapat manfaat dari perusahaan, walaupun saya nggak bisa bilang manfaatnya itu sudah baik ya, tapi ini contohnya, otomatis desa yang tadi di ujung ini juga akhirnya minta ke perusahaan gitu ya. Yang diminta tuh apa? Misalnya kalau daerah-daerah lain itu dikasih uang untuk bikin acara 17-an, berarti dia juga, terus misalnya ada apa, pokoknya ada apa-apa yang di desa itu tuh selalu minta ke perusahaan itu, seakan-akan perusahaan itu tuh harus mengakomodir seluruh desa yang ada di Kabupaten Dumpu gitu. Padahal sebenarnya lingkup operasional dia tuh nggak menyentuh desa itu, atau sebenarnya tidak memberikan dampak yang, kalau bagi saya sih tetap memberikan dampak dari udara dan sebagainya ya, tapi bagi mereka tuh tidak ada dampaknya ke sana, karena pertama bukan petani mitra, karena mereka nggak nanam tebu tapi nanam kopi. Lokasinya jauh, yang itu ada di atas, naik kita ke pegunungan gitu ya, kalau sedangkan dia tuh lebih cenderung dekat pantai. Jadi memang tipologinya seperti itu. Nah inilah yang menjadi masalah. Ini yang dikategorikan sebagai nomor 2 gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di desa ujung itu bukan karena perusahaan, tapi karena memang mereka tidak pernah tersentuh oleh pemerintah gitu, atau mungkin tersentuh tapi nggak maksimum gitu. Harusnya kan sebenarnya yang mengakomodir itu semua pemerintah dong gitu. Tapi akhirnya karena adalah room yang kayak gitu sebenarnya yang nomor 2. Kadang-kadang kalau yang tadi dia sampaikan, kita harus cek dulu nih, beneran nggak dia sudah partisipatif gitu ya, atau beneran nggak masyarakat setuju. Karena biasanya kalau masyarakat itu udah setuju tapi terus menggerogoti antara 2 gitu ya, antara memang sebenarnya mereka belum deal dari awal, atau memang ya tidak seluruh masyarakat yang diajak. Jadi kalau kalian suka dengar misalnya gini, masjid gitu ya, kenapa masih protes gitu, yang sepakat bangun masjid sih pasti nggak protes, tapi mungkin ada kelompok-kelompok lain yang nggak diikut-sertakan, yang masih minta buat apa sih bangun masjid, orang kami butuhnya air bersih misalnya gitu. Begitu Dea, kebayang nggak? Iya Bu, terbayang. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Dea. Ya silahkan, ada lagi. Oke, saya sudah buka. Silahkan teman-teman mengisi absen. Baik, oke. Sudah jam 3. Terima kasih ya atas pertanyaannya, saya cukupkan karena saya harus ke kelas berikutnya. Tapi tunggu, ada lagi nggak? Karena masih ada waktu sebenarnya 4 menit kalau kalian ingin bertanya. Oke, baik, kalau tidak ada, semoga memberikan pencerahan untuk praktikum pada hari ini ya teman-teman, hari Selasa, hari Rabu besok. Saya nggak tahu minggu depan saya yang mengajar atau tidak, tapi kalau tidak, saya mau mengingatkan jangan lupa sebentar lagi mau UAS, silahkan dipersiapkan. Yang kedua, teman-teman yang di kelas ini ada yang ujian susulan, jangan lupa tanggal 20 ujian susulan, tolong terus dipantau webnya, karena kadang Komudik nggak menginfokan ke kami, karena menurut informasi itu sudah jadi takutnya saya juga terlewat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa tugas akhir pengemas sebentar lagi ya, karena ada banyak tugas akhir di seluruh mata kuliah, jadi manajemen teman-teman harus baik, jangan semuanya dikerjakan di minggu terakhir, karena hampir semua mata kuliah punya tugas akhir. Saya tutup, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama. Terima kasih banyak Bu. Terima